punahnya salah satu satwa itu tuh bukan hanya tugas orang yang fokus di situ aja, tapi Bukan tugas bener-bener Greenpeace aja. iya Greenpeace, bukan Greenpeace aja, itu tuh udah isu-isu Islam. Berarti Islam udah ngomongin, seharusnya orang-orang kayak kita, orang Islam ini harus sudah ngomongin ke arah situ juga gitu. Dan itu berarti kan kebayang ya Teh dan teman-teman, itu berat banget, kita nggak cetek-cetek selama ini, ngapain aja loh pada kayak saya tuh cuman berpikir yang penting makan hari ini Iya, yang penting kelar. tamat lah itu ya, Iya, tontonan. iya. Terus yang penting kuliah, orang tua minta S1 udah beres Iya. gitu kan. Yang penting gitu, yang penting orang nanya tuh kita ada jawaban, udah gitu, sebatas itu gitu selama ini secara pribadi gitu ya aku. We've been there gitu. Kita pernah Ya, kayak gitu betul, juga betul. gitu kan ya. Ya kalau ditanya tujuan hidup itu tuh kayak apaan sih kamu, BTW pertanyaannya. penasaran juga nih sebelumnya, Cut, tujuan hidupnya apa kalau ada yang nanya? Jawabnya apa? Aku bakal jawab kayak, lu kenapa nanya-nanya begitu? Jauh banget pertanyaannya kayak Oh saya, gitu. kayak mungkin nggak tahu ya teman orang-orang di luar sana, tapi waktu dulu tuh aku kayak apaan sih, Tapi pernah kayak ada yang nanya absurd kayak banget. gitu? Pernah ada sih, dan dia bukan bener-bener nanya sebenarnya, tapi lebih ke kayak ngajak mikir gitu, kayak kita ngapain ya sebenarnya, dia capek nggak sih gitu. Cuman kayak sama-sama yang kayak aduh iya ya capek, tapi nggak bener-bener yang kayak nanya kayak Cut, tujuan hidup lo apa, nggak pernah gitu yang nanya kayak gitu. Jadi tapi kalau bener-bener ada yang nanya, aku bakal jawab itu mungkin kayak apaan sih, absurd banget pertanyaannya, kayak nggak ada yang lebih pusing lain aku bertanya. Jadi kayak ya udah, yang penting lo kuliah, yang penting ntar suatu saat nikah, suatu saat punya anak, terus anak sekolah, terus aku ntar mati. Nah baru itu yang aku pikirin nanti gimana. Itu kayak ya nanti aja lah mati, kayak dipikirnya nanti deh ya, gitu. belum waktunya, kayak masih muda juga. Karena kok berat-berat banget sih nanya gitu ya. Kayaknya itu ngomongin gitu nanti deh gitu, nggak tahu kapan, dan itu juga kayak nggak tahu kapan gitu kan. Jadi kalau mungkin dulu aku bakal itu yang aku jawab teh, kayak bukan pertanyaan yang, kecuali kalau nanya habis kuliah mau kemana, nah itu baru oh iya ya kemana ya, baru aku kayak ya ada beberapa pilihan, baru aku jawab serius gitu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan gitu kayak pertanyaan absurd yang kayak apa berat sih jawabnya, berat, dan ngapain sih diskusi ini tuh di umur-umur kita kayak gini gitu. Padahal seharusnya di umur-umur kita yang gini tuh udah pertanyaan gitu udah bisa banyak, kejawab. udah bisa kejawab seharusnya kan. Dan tapi pada kenyataannya enggak gitu, pada kenyataannya ya? malah kayak apaan sih gitu. Kalau aku sih justru pas ada yang nanya itu aku udah punya jawaban. Jawaban fix, dan itu sesuatu yang udah aku akan kejar di masa depan gitu. Sebelum aku menemukan bahwa hidup itu untuk beribadah. Jadi kalau ditanya, Ri, kamu ya sebenarnya kayak cita-cita yang nanti apa yang pengen kamu lakuin gitu ya. Kamu hidup buat apa? Kalau aku jawabnya, hidup aku buat mama aku. Aku harus bisa membalas semua kasih sayang dan kebaikan orang tua lah gitu. Jadi kalau ditanya, ya buat mama aku sekolah buat mama, buat papa gitu kan. Aku nanti berhasil pun tujuannya orang tua kan pengen naik haji ya, sebenarnya kesana gitu kan. Jadi aku kalau dulu jawabannya kayak gitu. Bahkan pas ditanya sama mentor juga, hidupnya buat apa, Ri? Ya buat orang tua nyenengin gitu. orang tua gitu. Dan barulah di situ terjadi diskusi yang aku baru menemukan gitu. Ternyata singkatnya, ketika kita hidup tujuannya untuk beribadah, itu tuh udah include hidup visi aku tuh gitu waktu dulu gitu. Jadi waktu itu pas pengantarnya tuh pas ya, udah kamu punya tujuan hidup itu cocok nih sama yang mau dibahas gitu ya. Kalau jadi nggak disalahin kayak harusnya ibadah itu bukan enggak, tapi ya itu benar gitu. Cuma ada yang lebih benar gimana ya. Cuma ada yang kayak ujungnya tuh apa gitu, goalsnya kan. Iya gitu teman-teman. Jadi itu yang terjadi. Penemuan kita gitu. Nah sebenarnya nggak setelah kita ikut Elite Circle juga sih ya, sebelumnya udah ada, aku udah sering denger lah tiga tujuan hidup penciptaan ini, tujuan penciptaan ini. Cuman nggak pernah kepikiran sampai ke teknisnya gitu loh, kayak iya sih kita kan emang harus intinya mengejar ridho Allah dengan cara ya 3 itu. Tapi nggak tahu kayak penerapannya gimana, apalagi kita perempuan gitu. Kayak apa sih, perempuan kayaknya nggak berpengaruh banyak gitu loh ke umat, ke dunia ini gitu kan. Apalagi yang
menjadi khalifah ya, pemimpin. Iya, Kan kita secara sederhananya gitu. langsung mikir kayak presiden atau pemimpin apa gitu kan ya, pemimpin di gitu-gitu. keluarga enggak juga kayak apa ya, iya pemimpin kayak perempuan tuh ya orang-orang tertentu aja, dan itu kita mikirnya udah kayak ini mah orang yang enggak menerapkan Islam gitu, karena kayak perempuan kan enggak gitu nah, kan ya secara pemikiran yang sempit gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu, setelah kita salah satunya Elite Circle ini juga ngejawab beberapa pertanyaan teknisnya juga kejawab kayak gitu. Nah, mungkin kita bahas di ibadah yang basic dulu ya, yang basic yang beribadah. Yang beribadah. Kayak ada pertanyaan gimana caranya, waktu itu aku ada obrolan sama teman aku waktu masih kecil. Itu masih SD kayaknya ya, masih SD kelas 5 gitu. Obrolan kalau teman aku tuh pernah bilang gini, tahu nggak sih kata nenek aku ya, kita itu harus ingat Allah itu 24 jam. Nggak boleh ada miss sedikit pun gitu. Terus waktu itu aku yang dengar yang kayak oh iya. Terus dalam hati aku yang kayak gimana caranya gimana caranya, masa harus zikir tiap detik, masa di toilet juga zikir, terus lagi makan juga zikir, lagi ngobrol, ada lagi kelas lagi belajar juga sambil zikir gini, bawa apa sih tasbih gitu, masa gitu ya. Mungkin gitu kali, kayak waktu itu kan aku masih SD mikirnya gitu, sempit banget kan. Dan sampai SMP SMA itu belum nemu lah jawabannya, belum ketemu, ada diskusi lagi. Sampailah di keputusan aku untuk hijrah itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Salah satunya itu bahwa ibadah yang dimaksud itu adalah ternyata kegiatan kita sehari-hari ini emang untuk menunjang ibadah itu, dan Allah nyuruhnya gitu. Jadi apapun yang Allah suruh itu yang kita lakukan, dan itu bernilai ibadah. Kayak ya kita mau berangkat sekolah lagi di mobil aja, lagi dengerin apapun, misalnya kayak radio nyala gitu, ya itu tuh niat kita kan dalam hati, ini mau ke tempat sekolah, yang niatnya itu untuk menimba ilmu, yang niatnya itu nanti berpengaruh di masyarakat, yang niatnya nanti endingnya ke RKU apa tuh RKU niatnya tuh nanti ke situ gitu kan, kontribusi secara luasnya. Dan itu tuh udah bagian dari ibadah itu gitu, walaupun endingnya atau walaupun nanti kita ternyata mati di tengah-tengah itu belum terwujud gitu ya, RKU kita belum terwujud, kontribusi kita belum terasa lah di masyarakat, kontribusi kita, tapi kita udah ada di jalan itu udah bisa dikatakan meninggal sesuai yang kita harapkan gitu, karena kita lagi ingat Allah gitu di saat itu. Ya, atau bisa juga gini sebenarnya, itu pertanyaan tadi juga, kalau tadi waktu chat kok jadi chat cut nggak apa-apa kok teh chat cut. Kalau tadi bilang pas SD itu kayaknya kepikirannya sulit, gimana caranya 24 jam mikirin Allah. Sebenarnya di usia kita sekarang pun itu hal yang lagi kita usahakan kan. Berat kan untuk bisa ingat 24 jam, sedangkan di perintah itu tuh ya beribadah itu kan berarti sedang selalu mengingat Allah. Sedangkan di teknis ibadah yang kebanyakan dan aku pikirin sebelum dijelaskan ya arti ibadah itu ya ibadah ritual. Benar nggak sih? Pasti pada kayak gitu. Sempet aku juga pas mentor aku ngasih kayak di masjid itu ada tulisan dilarang melakukan kegiatan apapun di sini kecuali beribadah gitu. Jadi jadi langsung mengklasifikasikan. Iya, dan itu di masjid gitu. Jadi kalau di masjid itu buat ibadah tuh cuma jadi kan kita jadi mindset tuh kayak ngaji, kajian gitu. Pokoknya yang hal-hal yang ritual lah gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Ya kita sekarang lagi di mobil, sekarang kita lagi bikin podcast ini pun sebenarnya sedang beribadah. Nah, itu dibahaslah akhirnya. Ada kriteria syarat dari ibadah itu gitu. Ibadah yang kepada Allah. Sebenarnya kata ibadah sendiri kalau dilihat itu umum, Cut. Jadi bukan cuma ada loh ibadah tuh kita tuh sering ibadah juga selain kepada Allah, karena arti dari ibadah itu kan tunduk dan taat. Jadi tunduk dan taat, patuh terhadap sesuatu gitu kan, menuruti apa kata yang dari subjek itulah ya. Dan kita ya kalau memang kondisinya saat kita sedang tidak beribadah kepada Allah, pasti sedang beribadah kepada selain Allah. Makanya kita harus tahu dulu nih syarat gimana sih caranya biar ibadah itu ya ibadah kepada Allah. Nah, aku dapet tuh kalau nggak salah syaratnya ada 4. Jadi yang pertama syaratnya adalah diniatkan kita memang niat ini sedang beribadah karena Allah. Kita bikin podcast ini karena Allah ya, Cut. Bukan buat dapat banyak
bukan buat dapat banyak pendengar atau AdSense gitu, iklan-iklan ya. Pertama diniatkan ibadah itu harus karena Allah gitu. Karena kebayang nggak kalau kita misalkan sholat nih ya, ada contohnya nih ya, pas kita mau sholat tapi sholatnya itu karena biar dianggap sebagai calon menantu yang soleh gitu, gitu kan, itu niatnya sendiri bukan karena Allah, biar dilihat mertua. Nah itu hati-hati juga. Meskipun ritualnya padahal benar ibadah gitu ya. Jadi itu kan satu checklist, kalau niatnya nggak karena Allah itu nggak akan keterima jadi ibadah yang diterima karena Allah, tapi itu karena mertua. Iya gitu. betul. Pertama, berarti itu ibadah ke mertua ya? Iya sebenarnya. Karena biar dilihat ini ibadahnya dipersembahkan untuk itu. Siapa tahu kalau misalkan yang nggak ada itu mah ya nggak mau jadi imam gitu, nggak mau sholat juga kan ya. Yang pertama itu niat. Yang kedua caranya harus sesuai yang dicontohkan. Ya Allah kan maksudnya kan ngasih kita contoh gimana hidup itu benarnya itu lewat siapa? Lewat Rasul. Jadi ibadah kita tuh harus sesuai dengan yang Rasul lakukan sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik gitu. Balik lagi nih, kita misalkan contoh lagi nih ya, sholat lagi nih, udah niat karena Allah, tapi misalkan sholat subuh karena secara logis 2 rakaat sebentar, aku mau 20 rakaat. Saking ya pengennya. Aku saking apa sih, ini kan karena Allah benar gitu, tapi caranya Rasul kan sholat subuhnya ke 20 rakaat gitu kan. Jadi harus dipastikan niatnya, kedua caranya sesuai yang Rasul contohkan. Terus yang ketiga 4 atau 3 ya, 3 deh kayaknya ya. Yang ketiga tuh kita harus berada dalam agama Islam karena kan ibadahnya kepada Allah gitu. Oh iya, nggak mungkin kayak kita gue nggak Islam tapi gue niatnya karena Allah. Kayak maksud Anda gimana gitu. Kalau dicontohin mungkin kayak gini, kayak ada kan orang Chinese misalkan mau sedekah gitu kan, terus dia bilangnya bukan orang Chinese, mungkin lebih dekat orang Kristen gitu kan, ada Allah juga gitu kan. Nah orang Kristen itu sedekah kan emang dicontohkan Rasul juga kan. Terus niatnya karena Allah ya, Allahnya Allah yang dimaksud sama versi orang Kristen kan. Tapi dia agamanya apa? Kristen. Kira-kira keterima nggak itu? Ya nggak akan keterima di hadapan Allah. Maka dari itu syarat untuk bisa beribadah itu 3 ini tuh harus dipastikan gitu. Harus baru dipastikan bisa dikatakan itu ibadah kita yang ibadah Allah. Kepada Allah. Jadi yang tadi pertama ada niat, yang kedua caranya niat karena Allah, caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasul Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah berada di dalam Islam gitu. Jadi sekarang kita, nah dalam setiap keseharian kita ini yang harus kita pastikan cek itu 24 jam itu. Makanya kalau misalkan sekadar pengertian ibadah itu sholat atau ngaji, berarti cuma berapa menit dari 24 jam tuh? Ya, kayak nggak nyampe 5 jam juga enggak ada ya, ngajinya juga kayaknya 1/6 dari 24 jam gitu. jam. Berarti sisanya gimana dong? Sisanya kita nggak masuk ibadah. Maka dari itu kata perintah ibadah di situ bukan dalam pengertian ibadah ritual aja. Ada ibadah, ada kegiatan lain yang Allah fasilitasi bisa ternilai ibadah. Dengan gimana caranya? Berarti gimana caranya makan, hangout sama temen, kita bikin podcast ini bisa ternilai jadi ibadah gitu. Yaitu tadi 3 indikator itu. Gimana caranya Cut kemarin ke Jogja dalam rangka ibadah, gimana tuh ceritanya? Iya sih, itu bener banget. Kayak aku pernah kan ngelihat misalnya kayak aku postingnya gitu ya, kayak liburan gini-gini, terus orang yang kayak bakal komen, alah main mulu, terus persepsi orang main itu kan kayak aduh buang-buang waktu, gua nggak punya waktu tuh yang kayak gitu-gitu. Terus ya itu dalam artian buang-buang waktu gitu. Padahal di dalam Allah sendiri nggak ngelarang yang namanya refreshing gitu. Bahkan Allah menyuruh kita untuk jalan-jalan lah di muka bumi, bertebaranlah kamu di muka bumi, betul. Traveling ya. Bahasanya aku nggak tahu ya, lupa redaksinya, tapi kurang lebih aku tangkap kita harus bisa melihat belahan dunia lain gitu. Allah tuh nyiptain bumi seluas itu, dan kamu bertebaranlah, kamu lihatlah sekitarmu kayak gitu. Yang aku tangkap adalah jadi ya kita harus juga traveling, walaupun kita misalkan nggak harus traveling secara kayak datang langsung gitu, nggak juga, bisa juga kayak baca buku tuh juga bisa. Aku bisa mengartikan kalau itu traveling juga teh, maksudnya kayak kita kayak ngelihat orang Amerika kebiasaannya gini. Bisa juga baca buku atau lihat zaman sekarang lihat di YouTube gini. Tapi kan bakal beda feelingnya kalau kita benar-benar langsung ke sana gitu. Kita ngelihat langsung masjid di sana, gimana orang-orang di sana,
ya bakal lebih open minded gitu kitanya. Ya gitu sih harapannya. Tapi aku juga udah kayak meniatkan gitu setiap pergi ke suatu daerah atau suatu tempat itu sebisa mungkin lihat masjidnya gitu di sana. Itu gimana masjid di satu kota itu akan mencerminkan juga orang-orang Islam di sana kayak gitu. Waktu itu kemarin tuh aku ke tempat inilah apa sih? Juga Korean. Iya, juga Korean. Itu tuh kayak orang-orang pada bilang Ustadz Salim kayak berharap siapa tahu ketemu Ustadz. Tapi lagi sepi waktu itu kan, lagi nggak ada orang, jadi ya gitu minimal kayak gitu. Jadi tetap ada niatan seperti itu, bukan kayak untuk buang-buang waktu. Karena jadwal karena kita kan bikin jadwal tuh per hari kita atau per tahun kita, itu tuh juga harus kita jadwalkan liburan gitu. Menurut aku. Iya benar. Kayak dan liburan nggak harus keluar kota juga sih, refreshing me time atau apa, makan di kafe atau apa, makan bahkan gitu nonton sih. juga nonton gitu ya juga. Cuma ya semenjak tahu tentang konsep ibadah itu sebenarnya lumayan bisa memfilter hal-hal yang gak faedah yang dulu biasa kita lakukan. Bener. Gitu kan ya, bisa berapa judul drakor yang habis ya itu kayaknya terlalu banyak, refreshingnya itu udah terlalu berlebihan gitu. Kita udah hatam gitu. Tapi ya bukan jadi akhirnya juga beribadah kita nggak nonton sama sekali gitu kan. Cuma akhirnya sekarang ya niatnya mungkin udah penat nih belajar aja Elite Circle, kita bikin project gitu ya. Ya sesekali kita boleh nonton sesuatu yang bisa kita ambil hikmah ya, hiburan gitu. Ataupun makan sekalipun gitu. Harus apakah kita makan hanya sekadar ya kenyang atau bahaya juga nih kan, ketika bahaya nih kalau mengikuti hawa nafsu gitu. Makan kayak pengen ini, pengen itu segala-gala gitu. Itu juga nggak baik ya, maksudnya udah menyalahi aturan juga. Bisa tergolong jadi nggak beribadah gitu, dan tidak ternilai pahala kehidupan kita. Sedangkan kan 24 jam harus beribadah ya. Jadi ya makanya ya karena tujuan utamanya untuk supaya badan kita itu bisa kuat, menjaga badan kita bisa melakukan aktivitas yang yaitu dalam rangka ibadah gitu. Oke, berarti pertanyaan kita yang kayak gimana caranya menggojek itu dikatakan beribadah. Dia kan tiap hari di jalan kayak cuma bentar doang nyinggah masjid gitu sholat. Terus gimana kayak aku yang juga kayak kalau lagi makan gimana gitu susah, itu berarti udah kejawab ya. Semua makan lagi di toilet bahkan. Terus perjalanan pernikahan juga, menikah gitu ya, itu juga gitu kan, nilai tiap detiknya itu nilai ibadah gitu kan, kebayang ya. Berarti kayak pertanyaan aduh kenapa ya larangan Allah banyak banget, susah kayaknya gitu dapat amal soleh, padahal amal solehnya juga banyak banget gitu. Kayak kita tiap detik tuh amal soleh gitu. Kebayang gak sih kalau niat kita udah bener tiap detiknya amal soleh. Bahkan aduh susahnya dapat dosa. Aduh maaf ya, aku susah tuh dapat dosa gitu. Jadi sampai kayak gitu kan, maksudnya wah masya Allah banget ya. Tugas penciptaan manusia berat, tapi ternyata emang Allah udah desain sesuai kemampuan manusia gitu. Kita mampu melakukan itu, dan ya kompatibel gitu sebenarnya setiap kegiatan kita berkarirnya gitu kan, kita menikahnya, kita mainnya, kita bikin kontennya gitu. Sebenarnya ya itu tadi, niatnya dulu sebenarnya karena Allah, caranya pasti kan Rasul nggak melakukan itu enggak gitu. Ya, dilarang enggak gitu kan yang oleh agama gitu. Yang terakhir ya kita kalau ingin selamat sebagai keyakinan kita ya harus ada di dalam sebagai muslim gitu ya, muslim yang baik gitu. Baik. Wah masya Allah teman-teman. Itu aku sih pas tahu itu it's changed my life. Lah banyak banget. Pelan-pelan ya, walaupun nggak langsung berubah gitu, tetap gimana sih yang 20 tahun lalu gitu hidup dengan framework yang masih salah gitu ya, tiba-tiba menemukan yang baru, itu ada proses lah. Jadi aku nggak langsung total semuanya ingat Allah. Makanya tadi aku bilang, pas Cut bilang susah tuh waktu kecil gitu ya, harus 24 jam ingat Allah. Bahkan di titik sekarang pun aku ngerasa aku itu susah gitu. Aku masih kadang kebawa suasana itu bisa nggak ingat sama Allah aja, terlalu excited gitu misalkan ya, kayak niatnya langsung aduh lupa karena Allah gitu. Niat apapun lah, niat yang kayak apa, mau main sama temen terus atau mau beli barang sesuatu kayak. Dan biasanya tuh ujiannya tuh di hal-hal yang kita suka kalau aku. Iya benar banget, setuju. Makanya tadi aku bilang beli sesuatu karena aku sering banget kayak beli karena orang pada beli gitu kan. Kayak aku belum punya padahal aku belum butuh, kayak ya ampun ya, gitu kayak kan. Itu baju lucu banget, aku pengen nambah koleksi. Aku belum punya yang lilac warna yang lagi hype ya.
nggak punya yang lillah guys ya. Jadi kayak niatnya karena kayak gitu. Terus kayak apapun lah, kayak misalkan mau bantu orang tua karena supaya biar diem aja nih orang tua, kan niatnya jadi gitu. Padahal kan ya niatnya kan karena Allah memerintahkan kita itu harus berbuat baik sama orang tua gitu. Terus ya semua lah sebenarnya kayak gitu juga kalau banyak gitu. Guys, kita masih berproses ya. Jadi ini yang ngomong itu kenapa kita bercerita ini pengen kalau didengar ngingetin kita kan pernah ngomong kayak gitu kan gitu. Kamu ngomongnya gitu masa kayak gitu. Aku siap-siap. Jadi kan lebih terpacu gitu kan, ini sebagai warning aja gitu kan. Betul-betul. Nah, itu baru pembahasan yang pertama ya teman-teman. Gila ya, udah mind blowing banget gitu buat aku. Nggak tahu ya buat teman-teman gimana. Pokoknya keren banget gitu, kayak ternyata nggak maksudnya tugas kita bayangin itu, yang pun gimana caranya gitu ya tugasnya gitu. Ternyata emang sehari-hari kita itu udah termasuk dari tugas yang Allah suruh gitu. Dan ada 2 tugas lagi, menjadi khalifah di muka bumi, dan juga menjadi seorang rahmatan lil alamin. Nah, 2 pembahasan itu nanti akan aku bahas dan coba untuk jawab dan kita diskusikan di pertemuan yang minggu depan gitu teman-teman. Dan nanti juga akan kita share materi-materi Elixir kalian. Bocor-bocorin dikit. Spoiler ya ampun kalian, itu keren banget. Kalian wajib banget ikut pokoknya ya. Nanti bakal kita bahas di minggu depan, teman-teman tetap stay tune. Insya Allah kita bakal lanjut di minggu depan gitu deh. Jadi closing statementnya aku yang dapat tuh betapa ya ilmu itu adalah cahaya yang bisa merubah kita gitu. Masya Allah. Ya, kita tahu satu konsep itu aja tentang ibadah bisa merubah diri kita, yang juga akhirnya bisa mengubah cita-cita kita juga kan. Semua ke depan dan prospek-prospeknya. Jadi ya untuk teman-teman semua, kita harus terus merasa haus akan ilmu gitu. Karena ilmu adalah yang akan menyelamatkan kita gitu. Benar-benar. Jadi tetap semangat ya teman-teman, karena kita juga dalam proses itu ya kita akan tuntutlah ilmu sampai liang lahat, nggak hanya S1 kita udah lulus gitu ya, jadi nggak ini lagi beres udah pinter gitu ya, nggak juga sampai iya bener-bener sampai mati gitu, sampai detik-detik kita terakhir itu sih. Mantap. Masya Allah teman-teman, terima kasih untuk yang mendengarkan hari ini. Semoga dapat insight baru ya Teh. Dan nanti kalau ketemu kita tegur aja gitu kalau misalkan ada yang katanya ibadah nih. Yang kok senang banget sih. Kita saling mengingatkan gitu. Begitu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pasti pas lama ya tuh kan. Untung aja dibagi 2, kalau enggak kan aja ini isinya.